إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Sabilillah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang baru saja kita lakukan, yaitu salat subuh secara berjamaah. Allahumma amin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian rutin setiap Ahad pagi ba'da subuh sampai selesai insyaallah. Masih membahas tentang kitab Syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Baik, kita masuk fasal yang baru dari kitab Lum'atul I'tiqad karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Faslun al-imanu qaulun wa amalun. Fasal tentang pembahasan tentang al-iman. Iman itu adalah qaulun wa amalun, yaitu ucapan dan juga perbuatan. Poin ke-50 yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, dan aqdun bil janan, yaitu keyakinan di dalam hati. Yazidu bit ta'ah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini tentang prinsip keimanan, pengertian tentang keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh penulis, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan seperti ucapan la ilaha illallah, ya. Itu merupakan keimanan seorang hamba kepada Allah, ya, bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dengan mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini merupakan ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan iman juga berbentuk amalan dengan anggota tubuh, seperti kita melakukan amal soleh yang dilakukan anggota tubuh kita, atau kita melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, yaitu dengan anggota tubuh kita, seperti sholat, seperti kita mengeluarkan zakat, ya, kita melakukan ibadah haji, umrah. Ini
termasuk amalan dengan anggota tubuh. Wa aqdun bil janan dan keyakinan dalam hati ini seperti kita beriman dengan adanya surga dan neraka, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya dan yang lainnya, ya, dari amalan-amalan hati. Seperti kita berniat di dalam beramal soleh sebelum kita melakukan amalan, maka ini amalan hati tersebut adalah bagian dari keimanan, ya. Dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan, ya. Ini poin yang ke-50 dari fasal tentang keimanan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian poin selanjutnya, poin ke-51, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama bagi Allah, ya, yaitu menjalankan agama hunafa, yaitu agama yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agama yang hanif, ya. Dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan demikianlah agama yang lurus, ya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu minad din. Maka dalam ayat tersebut Allah menjadikan ibadah kepada Allah Ta'ala dan ikhlasnya hati, ya, dan menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, semuanya itu termasuk bagian dari agama. Dan agama itu adalah keimanan, ya, dasarnya adalah keimanan. Maka dari ayat tersebut menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup tiga hal tadi, yaitu ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan dalam hati. Seperti ikhlas itu dalam hati, ya, niat ikhlas seseorang itu amalan hati. Menegakkan sholat, ya, kemudian menunaikan zakat, ini seperti sholat, ini bisa tergabung padanya amalan anggota badan dan juga amalan lisan, karena di sana ada amalan yang harus diucapkan oleh lisan seperti membaca Al-Fatihah, ya. Adapun amalan anggota tubuh seperti rukuk sujudnya. Baik. Kemudian poin ke-52, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi cabang dari keimanan adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Muslim. Adapun riwayat Imam Bukhari mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 60 sekian cabang, dan rasa malu itu bagian dari keimanan, termasuk dari cabang dari keimanan. Baik. Kemudian poin selanjutnya, poin ke-53 yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, faja'alal qawla wal amala minal iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menjadikan ucapan
kemudian amalan itu bagian dari keimanan, ya, di mana ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang bahwasanya iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi cabang keimanan adalah syahadat la ilaha illallah, dan itu merupakan ucapan seseorang atau seorang hamba. Dan yang paling rendah cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ini merupakan amalan anggota badan, yaitu dengan menyingkirkan gangguan di jalan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 124, fazadathum imanan, maka bertambahlah keimanan mereka. Ya, di sini mu'alif membawakan dalil tentang prinsip kedua, yaitu bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Ya, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iman itu bertambah, ya, menunjukkan iman itu bisa naik ke atas, artinya bisa bertambah. Fazadathum imanan. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatih ayat ke-4, liyazdadu imanan ma'imanihim, agar bertambah keimanan mereka, ya, ma'imanihim, bersamaan dengan keimanan yang sudah ada pada mereka. Artinya mereka sudah beriman, kemudian dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amal soleh, maka akan bertambah keimanan mereka bersamaan dengan adanya keimanan yang sebelumnya. Ya, artinya akan ditambah keimanan tersebut walaupun sudah ada keimanan sebelumnya. Artinya keimanannya akan semakin naik dan semakin kuat. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Taib. Yang namanya sesuatu yang bisa bertambah, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, bahwasanya keimanan itu pun bisa turun, ya, bisa berkurang, ya, bisa naik berarti bisa turun, ya. Taib. Kemudian poin ke 54, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman faj'alahu mutafadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan di dalam hatinya masih ada keimanan seberat biji burrah, yaitu biji gandum yang halus, au khardalah, atau ini sering diartikan biji sawi, ya, au dzarrah, atau biji debu, ya, yang paling kecil, ya. Ini ada yang mengartikan mithqalu dzarrah ini adalah sesuatu yang paling kecil, partikel, ya. Ada yang mengartikan bahwasanya seperti jendela kalau dibuka di pagi hari yang terkena sinar matahari, kemudian di situ dari arah sinar matahari itu ada sesuatu kecil-kecil yang terbang yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita pegang itu seakan-akan tidak ada, ya. Jadi kayak partikel debu yang berterbangan itu namanya dzarrah, ya, sesuatu yang paling kecil, ya. Jadi ini berurutan, ya. Jadi siapa saja yang
mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia memahami kalimat tersebut dan mengamalkannya, dan di hatinya masih ada keimanan, artinya belum batal ucapan yang pernah dia ucapkan dari syahadat la ilaha illallah, belum batal. Walaupun tingkat keimanannya itu bermacam-macam, ya, berat keimanan yang ada dalam hatinya itu bermacam-macam, karena mungkin dosa yang dia perbuat, ya, asalkan masih ada iman seberat biji sawi, seberat biji gandum, ataupun yang paling kecil sekalipun dari keimanan tersebut, maka pasti akan keluar dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul iman itu ada yang diwajibkan untuk masuk neraka terlebih dahulu dikarenakan dosa-dosa yang dia lakukan dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus menjalani hukuman terlebih dahulu, tapi tidak akan kekal, ya, tidak akan kekal. Dan ini menyelisihi keyakinan sebagian kelompok yang mengatakan bahwasannya orang yang masuk neraka itu tidak mungkin lagi keluar dari neraka. Maka keyakinan ahlu sunnah bahwasanya orang yang masuk ke neraka dan tidak keluar lagi, artinya kekal di dalamnya, itu adalah dari kalangan orang-orang kafir. Adapun dari kalangan orang-orang beriman, ada sebagian mereka yang masuk dikarenakan dosanya, akan tapi tidak akan kekal selamanya di neraka. Artinya dia akan dikeluarkan dari neraka, ya, sebagaimana dalam hadis ini bahwasanya akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam hatinya masih ada keimanan walaupun kecil, ya, walaupun kecil, ya. Faja'alahu mutafadilan, maka dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjadikan perbedaan derajat tingkatan keimanan seseorang. Artinya ini menunjukkan iman itu ada yang kuat, ada yang lemah, ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ya, ada yang bertambah, ada yang berkurang sesuai dengan apa yang dilakukan dari perbuatannya. Apakah perbuatannya tersebut itu ketika ketaatan maka akan menambah keimanannya, dan apabila perbuatan tersebut adalah kemaksiatan maka akan mengurangi keimanannya, ya. Maka siapa saja yang masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun itu sangatlah ringan, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka, ya. Adapun dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, ya, tidak dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga, ya, sampai unta masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Ini yang dipakai dalil oleh sebagian kelompok bahwasanya orang yang masuk neraka tidak akan pernah masuk ke surga, artinya tidak akan dikeluarkan. Maka kita bantah bahwasanya ayat tersebut difahami oleh para ulama ahli tafsir dari kalangan para sahabat dan generasi setelahnya dari imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya itu berkaitan dengan orang-orang kafir, ya, berkaitan dengan orang-orang kafir, ya. Makanya ayat tersebut dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan kondisi ruhnya orang kafir ketika keluar dari jasadnya, yang mana ketika dibawa ke langit
itu tidak dibukakan pintu-pintu langit, kemudian dilemparkan lagi ke bumi, ke jasadnya di alam barzakh, di alam kubur, ya. Kemudian Rasulullah membaca ayat tersebut, yaitu mereka orang-orang kafir itu tidak dibukakan pintu-pintu langit dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum, artinya mustahil. Itu yang dimaksud orang-orang kafir, yaitu mereka ketika masuk neraka maka tidak akan keluar lagi, ya. Taib. Adapun orang beriman yang melakukan kemaksiatan yang mengurangi keimanannya, asal keimanannya tidak sampai hilang, sekecil apapun yang masih tinggal dari keimanan dalam hati seorang muslim, orang yang beriman, maka walaupun ada kalanya dia disiksa terlebih dahulu karena dosanya, maka dia akan keluar dari neraka. Dan itu terjadi sebelum disembelihnya maut, sebelum disembelihnya kematian. Karena nanti pada hari kiamat kematian itu akan diwujudkan oleh Allah SWT. Kematian yang sekarang ini abstrak, sesuatu yang tidak bisa kita indra dengan mata kepala kita, artinya sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang gaib, yang kita sebut dengan kematian ada, tapi kita tidak bisa menyaksikan bentuknya apa kematian tersebut. Nanti pada hari kiamat dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah akan mewujudkan kematian itu dalam bentuk kabsh, yaitu bentuk domba, ya, dalam bentuk domba, yaitu setelah neraka itu bersih dari orang-orang yang ada keimanannya, semuanya akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Maka setelah itu, setelah di neraka tidak ada lagi orang-orang beriman, ya, yang melakukan kemaksiatan, semuanya sudah diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Maka antara surga dan neraka, kematian itu akan diwujudkan oleh Allah SWT dalam bentuk domba, kemudian akan disembelih dan disaksikan penduduk neraka dan penduduk surga, ya. Penduduk neraka yang menyaksikan tersebut semakin bersedih, penduduk surga yang menyaksikan tersebut akan semakin bergembira karena mereka akan kekal di surga. Adapun penduduk neraka akan semakin bersedih karena mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ketika disembelih itu akan dikatakan, ya ahlal jannah khuludun walal maut, wahai penduduk surga, kekallah kalian dan tidak akan ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun walal maut, dan penduduk neraka, wahai penduduk neraka, maka kekallah kalian dan tidak akan ada lagi kematian. Kemudian kematian tersebut yang berbentuk domba itu akan disembelih oleh Allah SWT. Artinya kematian itu akan mati dan tidak ada lagi kematian, ya. Itulah diantara kejadian pada hari kiamat, dan itu kondisi terakhir, ya, setelah semuanya selesai menjalani perhitungan dan menempati tempat tinggalnya masing-masing. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman itu secara bahasa maknanya adalah membenarkan, ya, membenarkan. Aku beriman, aku membenarkan, itu secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, secara pengertian syariat, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan, yaitu iman secara istilah syar'i adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Mithalul qauli la ilaha illallah, contoh ucapan yaitu yang merupakan keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa mithalul amal, dan misal amalan adalah ar-ruku, ya. Wa mithalul aqdi,
misal keyakinan adalah al-imanu billahi wa malaikatihi, ya, wa ghairu dzalika mimma yajibu i'tiqaduhu. Adapun contoh dari keyakinan adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan yang lainnya daripada itu dari apa yang wajib untuk diyakini. Ya, termasuk tadi kita meyakini bahwasannya nanti kematian itu akan disembelih dalam wujud domba yang itu diberitakan dalam hadis Nabi SAW. Itu perkara yang gaib dan itu harus kita yakini selaku orang yang beriman karena itu dibawakan dalam hadis yang sahih. Baik. Wad dalilu ala anna hadza wal imanu qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwasanya ini semuanya bagian dari keimanan, yaitu amalan, kemudian ucapan, kemudian keyakinan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah tadi ayat ke-5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama kepadanya, agama yang lurus, agama yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari kesyirikan, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Faja'ala al-ikhlas was-salata waz-zakata min ad-din. Maka dalam ayat tersebut Allah menjadikan keikhlasan, kemudian salat, zakat itu bagian dari agama, dan itu semuanya mencakup ucapan, kemudian amalan dan juga keyakinan dalam hati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman adalah 70 sekian cabang, ya. Bid'un itu antara 3 sampai 9, ya. Artinya bisa 73, 74, 75, 6, 7, 8, 9. Artinya enggak sampai 80. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi cabang keimanan adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rawahu Muslim, ya, dengan lafaz bil lafdin fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, ya. Lafaz yang lain yaitu yang paling afdal dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa asluhu fi sahihain, dan asalnya riwayat tersebut semuanya pada sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Cuman di dalam Imam Bukhari Kitabul Iman, di situ lafadznya al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman adalah 60 sekian cabang, dan rasa malu itu bagian dari atau cabang di antara cabang keimanan. Wal imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, liqaulihi ta'ala fazaduhum imanan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 173, fazadahum imanan, maka bertambahlah, ya, atau Allah menambah kepada mereka keimanan, ya. Allah menambah kepada mereka keimanan. Artinya iman mereka sudah ada pada asalnya, kemudian karena melakukan ketaatan-ketaatan Allah tambahkan lagi keimanan pada hati mereka. Kemudian dalam surah Al-Fatah ayat keempat, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar supaya bertambah keimanan mereka bersamaan dengan keimanan yang sudah ada
hati mereka, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burrah aw khardala aw dharrah min iman, rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya itu seberat biji gandum atau biji sawi atau seberat debu, ya, dari keimanan. Artinya sekecil apapun asalkan masih ada keimanan dalam hatinya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kalaupun dia harus disiksa terlebih dahulu karena dosanya di api neraka, maka dia tidak akan kekal dan akan keluar darinya, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya inilah pesan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya jangan sampai batal keislaman, serendah apapun keimanan kita, ya, di dalam kita merealisasikan keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai batal, ya. Karena orang yang meninggal dalam kondisi muslim pasti akan beruntung apapun keadaannya, ya, pada akhirnya akan beruntung, ya. Di antaranya yaitu akan dikeluarkan dari siksa api neraka walaupun dia terkadang harus menjalaninya terlebih dahulu, ya. Maka ini nasihat bagi saya pribadi dan pada jemaah sekalian, hendaknya kita betul-betul jaga keimanan kita, ya, jaga keislaman kita, ya. Kita harus berhati-hati dari perbuatan-perbuatan ataupun ucapan ataupun keyakinan yang itu bisa mengancam batalnya keimanan kita, batalnya keislaman kita. Karena namanya keimanan, keislaman itu bisa batal, bisa habis, ya. Taib. Faja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mutafadilan. Maka dalam hadis tersebut Nabi menjadikan mutafadilan, keimanan itu bertingkat-tingkat. Wa idza thabatat ziyadatuhu, dan apabila tetap tambahannya, artinya tetap dengan bertambahnya keimanan, sabada naqsuhu, maka ditetapkan pula bahwasanya keimanan itu bisa berkurang. Li'anna min lazimi ziyadah an yakuna al-mazidu alaihi naqisan 'ani zaid. Karena ya sudah menjadi kelaziman, ya, namanya tambahan itu mengharuskan bahwasanya yang ditambah itu kondisinya adalah berkurang dari yang menambah. Artinya seperti misalnya gelas ini masih bisa ditambah air, ya. Kenapa? Karena kondisinya gelas ini belum penuh, ya, belum penuh, masih ada celah, masih ada rongga untuk ditambahkan air ke dalamnya, ya. Demikian pula keimanan dalam hati manusia itu masih ada celah, ya. Yang celah itu masih akan bisa ditambah lagi dengan keimanan yang lain. Artinya keimanan akan semakin naik kalau itu ditambah. Berarti sesuatu yang ditambahkan itu asalnya adalah sesuatu yang masih rendah daripada tambahannya ini tadi, ya. Makanya bisa ditambahkan, ya. Dan itu melazimkan juga sebaliknya, kalau sesuatu itu bisa bertambah, ya, maka bisa berkurang juga, ya. Kalau isi gelas ini masih bisa ditambah karena masih ada rongga, berarti isi gelas ini juga bisa berkurang,
dikarenakan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya, ya, yaitu airnya dikeluarkan sedikit atau karena diminum macam berkurang akan semakin turun. Itulah keimanan, ya. Maka keimanan itu bertambahnya dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan, ya. Dan ini juga bantahan sekaligus bagi kelompok Murji'ah, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Artinya ketika seorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, ya, sudah menyatakan keimanannya kepada Allah SWT, maka apapun yang dilakukan dari ketaatan itu tidak akan menambah keimanan, dan apapun yang dilakukan dari kemaksiatan tidak mengurangi keimanan. Jadi iman itu stagnan, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Jadi imannya orang awam dengan Nabi dan Rasul itu sama, dengan malaikat itu sama, ya. Ini kelompok Murji'ah, ya. Adapun kelompok ekstrim sebaliknya, kelompok Khawarij, yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar keimanannya habis total, jadi kafir, ya. Jadi nggak ada berkurang-kurang, iman itu nggak ada, langsung habis, ya. Karena menurut keyakinan mereka diantaranya namanya seseorang itu kalau nggak beriman ya kafir, ya. Ketika mereka melakukan dosa besar, misalnya berzina, langsung hilang keimanannya dan menjadi orang kafir, ya. Maka ini dua pemahaman yang menyimpang di dalam keimanan, ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ya, pemahaman para sahabat dan juga imam-imam setelahnya yang memiliki keutamaan sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW, bahwasanya keimanan itu yazid wa yanqus, ya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, dan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau seandainya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, maka tidak mungkin ada cabang keimanan, ya. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyebutkan akan adanya cabang keimanan, ya. Maka untuk apa cabang keimanan tersebut, ya? Kalau seseorang ketika melakukan ketaatan kemaksiatan sama saja, atau ketika seorang melakukan kemaksiatan langsung jadi kafir, ya, maka tidak mungkin akan adanya cabang keimanan, ya. Adapun di antara dalil orang yang mengatakan dosa besar itu menghapus keimanan sekaligus dengan mengatakan dari hadis, ya, berdalil bahwasanya ada hadis yang menyebutkan, hadisnya sahih, Rasulullah mengatakan la yazni hina yazni wa huwa mu'min, ya. Tidaklah seorang berzina dan ketika dia berzina dalam kondisi beriman, ya. Di sini Rasulullah menafikan keimanan bagi orang yang berzina. Kemudian juga la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri ketika dia mencuri pada saat itu wa huwa mu'min, dia kondisi beriman. Mereka mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, mencuri, berzina, ya, kemudian minum khamr juga, la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang minum khamr dalam kondisi dia minum khamr tersebut dia beriman, ya. Di sini zahirnya menafikan keimanan hadis tersebut. Akan tapi justru di sini letaknya pemahaman dari hadis yang lainnya, yaitu hadis tentang iman itu bercabang, ya. Yang dinafikan keimanan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi itu bahwasanya cabang dari keimanan tersebut, ya. Cabang keimanan dari ketika dia harusnya menjaga diri dari berzina, kemudian dia berzina, maka cabang dari keimanan tersebut itu akan berkurang atau hilang, ya.
Tapi bukan berarti cabang keimanan yang lainnya semuanya ikut hilang, enggak. Jadi kesempurnaan keimanan dari cabang tersebut yang bermasalah, ya. Itu penjelasan dari para ulama, ya, sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan telah jelas atau sesuatu yang kita saksikan atau kita lihat dari sirah, ya, perjalanan Rasulullah SAW, bahwasanya di zaman Nabi SAW di antara para sahabat itu juga ada yang melakukan dosa-dosa besar, ya, seperti kisahnya Al-Ghamidiyah, yaitu perempuan yang berzina kemudian mengaku kepada Nabi SAW minta dirajam, ya, minta dirajam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan waktu agar sampai bayinya keluar, bayinya dilahirkan. Kemudian setelah dilahirkan datang lagi minta dirajam lagi. Rasulullah masih memberikan waktu untuk agar supaya bayinya itu sampai disapih, ya. Kemudian ternyata masih balik lagi karena nggak tenang dengan dosa zinanya yang mengakibatkan dia hamil. Kemudian setelah itu dirajam. Setelah dirajam meninggal, disolati, ya. Tapi sebelum itu sebagian para sahabat ada yang mencelanya dengan dosa zinanya tersebut. Tapi Rasulullah justru mengatakan jangan kalian cela orang tersebut, karena sesungguhnya tobatnya itu kalau dibagi dengan 70 pelaku dosa di kota Madinah, dalam riwayat lain dibagi 70 dosanya penarik pajak, itu bisa mencukupi, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak membatalkan keimanan, tapi mengurangi keimanan. Tapi itu pun bisa kembali dengan bertobatnya seseorang dari dosa tersebut. Jadi ketika seorang berdosa, keimanannya turun. Dan ketika dia bertobat, bisa jadi keimanannya kembali normal atau bahkan jauh lebih tinggi. Itu kondisi seorang beriman ketika menghadapi lika-liku perjalanan kehidupannya antara ketaatan dan kemaksiatan, ya. Jadi misalnya gambarannya seorang yang keimanannya di level 10 misalnya, kemudian dia melakukan dosa besar, dia langsung turun di level 5, ya. Kemudian ketika dia bertobat dengan tobat yang sungguh dia menyesal, maka bisa jadi keimanan kembali kepada level 10 atau bahkan bisa naik sampai 15. Ya. Itu gambaran tentang kondisi keimanan seseorang, ya. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan, ya. Baik, ya. Jadi tidak benar pemahaman dua kelompok tadi yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang walaupun taat walaupun maksiat, ya. Dan tidak benar pula yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dari kalangan orang-orang beriman maka batal keimanannya langsung begitu saja, ya. Baik, karena dosa besar itu tidak membatalkan keimanan pada asalnya, ya. Kecuali kalau memang dia menghalalkan, itu lain lagi, ya. Baik. Kemudian masuk pada pembahasan yang berikutnya, faslun al-imanu bi kulli ma akhbara bihi ar-rasulu. Keimanan dengan setiap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dengannya. Ini konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya persaksian bahwasanya Muhammad SAW itu adalah utusan Allah SWT. Dan di sini hanya ditekankan pada poin yang pertama saja, karena
syahadat bahwasanya atau persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini mengandung 3 konsekuensi. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamtithalu fima amar, dan menjalankan apa yang diperintah. Wajtinabu fima naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini, ya. Adapun 4 ya, ada 4. Yang keempat yaitu wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, ya. Dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang memang sudah dicontohkan atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi 4 hal tersebut yang menjadi konsekuensi dari syahadat, pengakuan bahwasanya Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah, ya. Yaitu membenarkan apa yang dikhabarkan, menjalankan perintah dari Rasulullah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang memang sudah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Dan dalam fasal ini Ibnu Qudamah al-Maqdisi ingin menekankan dari poin yang pertama saja, ya. Karena ini poin ini yang paling penting dikarenakan banyak dari manusia itu tidak mempercayai berita dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dengan alasan karena nggak masuk akal lah, ya, karena sesuatu kejadian yang diberitakan tersebut mustahil dan lain sebagainya menurut mereka. Maka ini ditekankan oleh penulis di sini. Pada poin yang ke-55 penulis mengatakan wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahhabihi an-naqlu anhu fi ma syahadnahu aw ghaba 'anna na'lamu annahu haqqun wa sadaqah wa sidqun wa sawa'un fi dhalika ma aqalnahu wa jahilnahu wa lam nattali' ala haqiqati ma'nahu mithlu hadits al-Isra wal Mi'raj wa kana yaqdatan la manaman fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu wa lam tunkiril manamat. Pada poin ke-55 disebutkan dan wajib beriman dengan setiap apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan dari apa-apa yang telah sahih darinya, yaitu penukilan dari Rasulullah SAW. Jadi apa yang dikhabarkan dari beliau dari nukilan yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih, dari kabar-kabar yang beliau kabarkan kepada umatnya, maka wajib untuk kita imani, ya. Fima syahadnahu aw ghaba 'anna, yaitu di dalam perkara yang kita saksikan atau perkara yang gaib. Artinya perkara yang bisa kita saksikan atau perkara yang gaib. Artinya Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak kita saksikan dengan mata kepala kita. Maka selama itu kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam dan itu sesuatu yang atau hadis yang telah sahih dari beliau alaihi salatu wasallam, walaupun itu sesuatu yang gaib, tidak bisa kita jangkau dengan akal kita, maka kita harus beriman, ya, harus mempercayainya, ya. Seperti misalnya yang kita saksikan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya apabila minuman salah seorang di antara kalian itu dihinggapi lalat, maka celupkan lalat tersebut baru kemudian dibuang, ya. Maka setelah itu boleh diminum, ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan
di salah satu sayap lalat tersebut ada racunnya, dan satu sayap lagi itu adalah penawarnya, ya. Dan ketika lalat itu tercemplung di minuman, maka kita nggak tahu mana yang tercemplung di situ, tercelupkan di situ, ya, apakah yang racunnya atau obatnya. Makanya dicelupkan sekalian baru dibuang lalatnya, ya. Itu sesuatu yang kita saksikan, yang terkadang itu adalah hal yang kita anggap nggak masuk akal, tapi itu benar adanya, dan itu dengan kecanggihan teknologi sekarang sudah terbukti. Dahulu banyak, ya, bahkan dari kalangan orang-orang Islam, ya, kalangan kaum muslimin itu tidak percaya dengan hadis tersebut, ya. Tapi setelah adanya teknologi penemuan-penemuan, setelah benar diteliti ternyata memang ada, ya. Bahkan anak SMA Indonesia itu menemukan obat diare melalui sayap lalat tersebut, ya. Karena memang biasanya lalat, ya, racunnya akan menyebabkan sakit perut, ya, diare. Nah, itu diciptakan obatnya melalui penelitian sayap lalat tersebut, ya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan satu kebenaran, dan itu murni wahyu dari Allah SWT, ya. Itu yang kita saksikan, ya, yang terkadang tidak masuk akal, maka akal kita singkirkan. Ketika datang kabar dari Rasulullah SAW, masuk akal nggak masuk akal, kita terima, kita percaya bahwasanya itu benar adanya, ya. Karena itu bukan dari sisi pemikiran Rasulullah SAW sendiri, tapi itu murni wahyu. Makanya Allah SWT menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad SAW itu berucap dari hawa nafsunya, tapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan. Au ghaba 'anna, atau sesuatu yang gaib, ya, yang disampaikan tentang kondisi hari kiamat misalnya, ya. Misalnya tadi tentang dalam hadis bahwasanya Nabi SAW menghabarkan bahwasanya nanti kematian itu akan diwujudkan dalam bentuk kabs, yaitu dalam bentuk domba, kemudian akan disembelih bainal jannah wan nar, di antara surga dan neraka, ya. Atau tentang bagaimana Allah SWT memiliki malaikat, ya, yang malaikat itu masing-masingnya memiliki sayap, ya, dengan berbeda-beda jumlahnya. Kemudian Allah juga menciptakan jin, ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengkabarkan bahwasanya beliau pernah menangkap jin yang mengganggu di dalam sholatnya. Dan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, maka jin tersebut sudah aku ikat di tiang masjid dan akan digunakan main-main untuk oleh anak-anak di kota Madinah, ya. Baik. Ini yang harus kita imani, dan konsekuensi dari keimanan kepada Rasulullah SAW adalah kita membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau alaihissalam, baik perkara yang kita saksikan maupun perkara yang gaib. Wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita harus mengetahui, meyakini bahwasanya itu adalah suatu yang hak dan benar. Wa sawa'un fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnahu, baik perkara tersebut yang diberi katakan oleh Rasulullah SAW adalah perkara yang masuk akal atau tidak, ya, masuk akal atau tidak, asal itu dari Rasulullah SAW pasti benar, pasti benar. Karena sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, kullu qaulin yu'khad wa yu'rad wa yutrak. Setiap ucapan manusia itu bisa diambil, bisa ditinggalkan, illa sahibul qabr,
ya, kecuali sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, ucapan dari pemilik kuburan ini, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mutlak itu kebenaran, ya, itu suatu kebenaran. Adapun selainnya bisa diambil, bisa ditinggalkan. Kalau benar diambil, kalau tidak benar maka bisa ditinggalkan. Tapi kalau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak kebenarannya dan harus diyakini. Walam nattali ala haqiqati ma'nahu, dan kita dan tidak kita tidak mampu untuk mengetahui hakikat maknanya. Maka ketika itu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak mengetahui hakikat maknanya apa ini, ya, kok lalat harus dicemplungkan, ini maksudnya gimana ini? Sudah, nggak usah dipikirkan itu, percaya saja, ya, imani saja itu satu kebenaran, ya. Kenapa kok nanti maut harus dibentuk domba kemudian disembelih? Sudah, imani saja, ya. Itu datangnya dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih, ya. Kita nggak usah berdalam-dalam di dalam mengetahui hakikatnya, ya. Mithlu hadisil Isra wal Mi'raj, contohnya adalah hadis tentang Isra dan Mi'raj. Ini akan dibahas nanti, yaitu perjalanan Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis, Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ya, dan balik lagi sampai ke Mekah dalam kurang dari 1 malam, ya, kurang dari satu malam. Wa kana yaqdatan la manaman, dan itu dilakukan dalam kondisi sadar, artinya jasad beserta ruhnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, la manaman, bukan dalam kondisi tidur, ya, bukan dalam kondisi tidur, artinya bukan mimpi. Memang ada di antara wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui mimpi, ya. Itu perantaraan wahyu yang paling rendah, yaitu melalui mimpi. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW itu yaqdatan, benar-benar dengan ruh dan jasadnya dalam kondisi sadar, ya, dalam kondisi sadar, ya. Dari Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha, langit ke-7 atasnya lagi, kemudian baik lagi sampai ke Mekah di malam itu juga, ya. Ini harus kita percaya, ya. Dan ini mukjizat, ya. Jangan seperti orang sekarang katanya ini bukan mukjizat, ini mukjizat itu disaksikan oleh orang lain, ya. Nabi Musa belah tongkat disaksikan pengikutnya, ya. Kemudian Nabi Isa menghidupkan orang mati disaksikan oleh Bani Israel, ya. Ini mukjizat, mukjizat itu disaksikan, ya. Nabi Muhammad belah bulan disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Mengeluarkan air dengan tangannya di sela-sela jarinya untuk wudu para sahabat disaksikan oleh para sahabat. Nah, ini Isra Mi'raj bukan mukjizat katanya, naudzubillah, ya. Karena tidak ada yang menyaksikan. Siapa saksinya Isra Mi'raj katanya, ya. Dan ini seorang muslim yang mengatakan seperti ini, wallahu a'lam tentang keislamannya, ya. Yang mengingkari Isra Mi'raj itu bukan mukjizat. Dan inilah konsekuensi keimanan kita yang sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau sesuatu mukjizat yang disaksikan, ya, oleh umatnya itu wajar beriman. Tapi ketika sesuatu itu hanya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa disaksikan oleh umatnya dan itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ujian berat bagi keimanan. Dia percaya atau enggak? Karena konsekuensi keimanan kepada Rasulullah SAW adalah at-tasdiqu fi ma akhbar, yaitu membenarkan apa yang dikabarkan.
Taib. Jadi Isra Mi'raj itu adalah mukjizat besar ya, dan itu dijalani oleh beliau dalam kondisi sadar. Fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy pada waktu itu mengingkari dan menganggap itu suatu yang besar ya, Isra Mi'raj tersebut satu malam. Bayangkan ya, dari Mekah Palestina saja harus berbulan-bulan. Walam tunkir al-manamat, akan tapi orang Quraisy tidak mengingkari kalau itu hasil mimpi ya. Makanya orang Quraisy lebih percaya dengan mimpi daripada sesuatu yang dijalani Nabi alaihissalatu wassalam dalam kondisi sadar, dalam kondisi tidak mimpi ya, tidak tidur ya. Tapi orang Quraisy kalau dikabarkan saya mimpi ini, percaya ya, dari lewat mimpi percaya ya. Baik, wallahu alam bishawab. Ini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih melanjutkan tentang keimanan, yaitu konsekuensi keimanan kepada Rasulullah SAW, yaitu iman dengan setiap apa yang dikabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.